Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Badanti dari kelas 11 PM3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas remedial dari Pak Syarif, yaitu menjelaskan apa sih itu pasar. Pasar secara lebih luas juga bisa diartikan sebagai sistem atau mekanisme yang memungkinkan terjadinya interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual, sehingga harga barang atau jasa dapat terbentuk. Pasar bisa berupa tempat fisik seperti pasar online atau mekanisme pertukaran di pasar modal. Apabila dilihat dari sudut pandang pemasaran, pasar dapat dimaknai sebagai orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan produk dan memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam hal ini, penjual akan menawarkan berbagai macam barang dan jasa kepada pembeli yang berminat, dan pembeli dapat membeli barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan ada juga unsur pasar. Agar sebuah kegiatan bisa disebut sebagai pasar, harus memiliki beberapa unsur penting seperti yang pertama ada penjual. Individu atau pihak penyedia produk yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Contohnya seperti pedagang sayur di pasar, toko baju, dan pemilik warung. Yang kedua ada pembeli. Individu atau pihak yang membeli barang atau jasa dari penjual. Contohnya ibu rumah tangga yang membeli beras, pelanggan di minimarket. Yang ketiga ada produk. Segala sesuatu yang diperjualbelikan di pasar bisa berupa barang nyata atau jasa. Contoh barangnya seperti pakaian, makanan, sayur, dan alat elektronik. Ada juga contoh jasanya, seperti potong rambut, servis motor, dan jasa pengiriman. Yang keempat ada interaksi dan transaksi. Adanya komunikasi tawar-menawar dan kesepakatan antara penjual dan pembeli hingga terjadi jual beli. Contohnya, pembeli menawar harga sepatu dan sepakat beli di harga Rp200.000. Ada juga fungsi pasar. Fungsi pasar itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena pasar menjadi tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Ada juga penjelasan mengenai fungsi pasar secara umum. Yang pertama ada fungsi distribusi atau menyalurkan. Pasar mempermudah distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Pasar mempermudah distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Melalui pasar, barang dari berbagai daerah bisa sampai ke tangan konsumen di tempat lain, baik dalam skala lokal maupun internasional. Yang ketiga ada fungsi promosi. Pasar juga menjadi tempat bagi produsen untuk memproduksikan produknya. Yang keempat ada fungsi produksi. Pasar mendorong produsen untuk terus memproduksi barang karena ada permintaan dari konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.